Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat cahaya oranye samar dari kejauhan. Arlingga memberi isyarat kepada Juna untuk berhenti. Mereka segera berjongkok bersembunyi di balik pepohonan besar. Siapa mereka? Sepertinya penjaga desa. Dua orang berjubah hitam terlihat membawa obor. Mereka berjalan perlahan penuh kewaspadaan, dengan sebilah golok tergantung di pinggang masing-masing. Desa Sendang Jati benar-benar tertutup untuk orang luar. Kita harus menemukan cara agar tidak ketahuan. Arlingga mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Juna melirik ke arah penjaga itu. Matanya memancarkan ide yang tiba-tiba terlintas. Aku punya ide. Kamu mau ngapain, Jun? Arlingga merasa curiga dengan tingkah temannya. Juna menyeringnya lalu mengambil segenggam batu dari tanah. Kita akan jadi seperti mereka. Sebelum Arlingga sempat membalas, Juna melemparkan batu ke arah semak-semak di dekat penjaga itu. Bunyi keras dari batu yang jatuh membuat kedua penjaga berhenti dan menoleh. Dengan sigap mereka meraih gagang golok. Siapa di sana? Arlingga memanfaatkan momen saat kedua penjaga berjalan menuju arah suara lemparan batu. Ia melangkah perlahan di balik bayangan, mengangkat dahan kayu besar yang ditemukan di tanah. Tubuhnya menegang, menanti saat yang tepat. Ketika para penjaga itu mendekat, Arlingga melompat keluar dari persembunyiannya. 2 kali hantaman keras mendarat tepat di tengkuk mereka. Tidak ada waktu bagi keduanya untuk melawan. Kedua penjaga langsung tumbang dan tergeletak tanpa suara. Maaf, kami membutuhkan jumpa kalian, gumam Arlingga sambil memastikan kedua penjaga itu benar-benar tidak sadarkan diri. Dengan cekatan Arlingga dan Juna melepas jubah hitam, obor dan golok dari tubuh para penjaga. Mereka mengenakan jubah tersebut menyembunyikan identitas di balik kain gelap itu. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sendang Jati. Malam itu begitu gelap, hanya diterangi oleh temaram cahaya obor di tangan mereka. Langkah kaki mereka terdengar lirih, tapi hati mereka terus waspada. Jalur yang mereka susuri semakin membawa mereka mendekat ke jantung desa, sekaligus ke inti dari misi yang harus mereka selesaikan. Namun pemandangan yang menyambut mereka di desa itu membuat mereka terhenti di tengah langkah. Di setiap sudut jalan terlihat sosok-sosok gaib berkeliaran. Banaspati, bola api merah yang menyala terang, melayang-layang di atas atap rumah-rumah kayu yang tampak tua dan rapuh. Makhluk besar berbulu lebah dengan wajah menyeramkan berjalan tanpa peduli seperti penjaga yang setia. Sundel bolong berdiri diam di dekat pohon, rambut panjangnya bergerak seperti hidup. Wewe Gombel memperhatikan mereka dari bayangan, senyumannya melengkung di antara gelap. Namun yang paling aneh, warga desa sama sekali tidak terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk itu. Mereka tetap berjalan tenang, berbicara satu sama lain seolah dunia gaib ini adalah bagian dari keseharian mereka. Lingga, ini kampung manusia atau kampung demit? Arlingga tidak menjawab, matanya menatap tajam ke depan. Pikirannya sibuk mengolah setiap informasi yang ia lihat. Sepertinya manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan di sini.
Mereka terus melangkah ke dalam desa berusaha mencari jejak keberadaan Gayatri dan orang tuanya. Setiap sudut desa diperhatikan dengan seksama, mencoba menemukan petunjuk di tengah kesibukan warga yang mengenakan jubah hitam. Lingga, di mana mereka menyembunyikan Gayatri dan orang tuanya? Tanya Juna dengan suara pelan, matanya tidak lepas dari rumah-rumah yang mereka lewati. Seharusnya di tempat dengan penjagaan ketat. Juna tiba-tiba menghentikan langkah, pandangannya tertuju ke sebuah lumbung besar di sisi desa yang menunjuk ke arah bangunan itu. Berarti di sana. Arlingga mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Juna. Di depan lumbung itu 3 pria berdiri berjaga dengan obor menyala di tangan dan golok terselip di pinggang. Sikap mereka tegap, wajah mereka dingin tanpa ekspresi seperti sedang menunggu perintah. Kita coba cek ke sana. Arlingga melangkah lebih dulu sementara Juna mengikutinya dengan langkah hati-hati. Begitu mendekat, ketiga penjaga itu langsung berdiri lebih waspada. Salah satu dari mereka maju selangkah, memperhatikan Arlingga dan Juna dengan tatapan tajam. Ada apa kalian kesini? Tanyanya dengan nada tegas. Suaranya seperti mengintimidasi. Arlingga menarik nafas pelan, mencoba menenangkan dirinya. Penyamaran mereka harus tetap terjaga. Dengan suara yang dibuat serak dan mantap, ia menjawab. Kami hanya ingin memastikan bahwa apa yang kalian jaga tetap berada di tempatnya. Ketiga penjaga itu saling bertukar pandang tanpa ragu. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata penuh curiga, berjalan mendekat. Langkahnya berat, berhenti hanya beberapa jengkal dari Arlingga dan Juna. Memangnya apa urusannya kalian dengan orang-orang yang ada di dalam? Tanyanya sambil mencoba melihat lebih jelas wajah mereka yang tertutup bayangan jubah. Tangan Arlingga mengepal erat di balik lipatan jubahnya. Ia bersiap menyerang jika penyamarannya terbongkar. Kami hanya tidak ingin mereka sampai lepas. Nada Juna dingin mencoba terdengar meyakinkan. Pria itu mendongakkan kepala, menatap mereka dengan pandangan tajam. Beberapa saat yang terasa begitu panjang berlalu sebelum akhirnya ia menepuk bahu mereka. Tenang saja, kami tidak akan membiarkan Danu dan istrinya kabur. Keduanya mengangguk meski jantungnya masih berdegup kencang. Arlingga merasa sedikit lega. Setidaknya mereka telah memastikan lokasi kedua orang tua Gayatri. Langkah berikutnya adalah menemukan Gayatri sendiri. Baiklah kalau begitu. Kami akan berkeliling desa dulu. Tetaplah waspada. Penjaga itu mengangguk. Dengan tenang, Arlingga dan Juna berbalik meninggalkan lumbung itu. Mereka kembali menyusuri jalanan desa di mana warga tampak sibuk membawa nampan berisi kembang menuju balai desa. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti oleh suara lantang yang memecah keheningan di belakang mereka. Hei kalian, dari tadi aku mencarimu, kenapa malah berkeliaran? Seorang pria setengah baya berdiri dengan wajah marah. Kerut tajam di dahinya membuat sorot matanya semakin menusuk. Arlingga dan Juna segera menoleh, menundukkan kepala sedikit untuk menyembunyikan wajah mereka dari cahaya obor. Maaf, tadi kami hanya berkeliling desa. Pria itu mendengus. Upacara akan dimulai sebentar lagi. Pak Mitra sudah memanggil semua warga ke balai desa sebelum menuju sendang. Cepat ikuti aku. Arlingga dan Juna saling bertukar pandang. Keraguan menyelimuti mereka, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti pria itu. Langkah mereka kembali bergerak, kali ini menuju ke balai desa yang menjadi pusat aktivitas. Namun di tengah perjalanan, Arlingga berhenti mendadak. Pandangannya tertuju ke sebuah sudut gelap di antara rumah-rumah kayu. Kenapa, Lingga? Aku seperti merasakan sesuatu, auranya familiar tapi sangat samar. Hei, sedang apa kalian? Cepat! Teriak pria tadi terdengar semakin kesal. Juna menyentuh bahu Arlingga mencoba menenangkannya. Mungkin cuma perasaanmu. Ayo kita lanjut jalan sebelum orang itu mengetahui penyamaran kita. Arlingga mengangguk. Mereka kembali mengikuti pria itu. Balai desa itu penuh dengan warga yang mengenakan jubah hitam. Di tengah ruang besar, sebuah altar sederhana berdiri. Hiasan bunga 7 rupa melingkari dupa yang terus membakar. Asapnya menyebar perlahan di udara, menyisakan aroma yang menusuk di belakang altar.
Patung Nyai Lawe berdiri megah, wajah ukiran itu tampak hidup, matanya memancarkan aura tajam yang seolah mengawasi semua orang di ruangan. Juna menelan ludah, nafasnya tertahan. Lingga ini tempat ibadah atau sarang sekte? Tidak ada jawaban dari Arlingga. Ia berdiam diri, rahangnya mengeras, matanya mengamati setiap sudut ruangan dengan penuh perhatian. Di antara kerumunan warga, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana di ruangan ini penuh dengan aura gelap yang begitu kental, hampir membuat udara terasa berat untuk dihirup. Dari ruangan di belakang altar, dua pria muncul. Salah satunya adalah Pamitran, pria tua bermata satu yang pernah mereka temui sebelumnya. Di sampingnya seorang pria tinggi berwajah keras berjalan dengan penuh wibawa. Tatapannya tajam seperti serigala yang sedang mengintai mangsa. Di lehernya melingkar sebuah kalung berbentuk taring. Lingga orang itu? Iya Juna, dia bukan orang biasa, kita harus lebih berhati-hati. Pamitran menuju ke depan altar, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suaranya yang lantang menggema di seluruh balai desa, membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Saudara-saudaraku, malam ini adalah malam yang telah kita nantikan. Malam penyatuan, bersiaplah, kita akan menuju Sedang Suci. Kerumunan warga langsung menyambut dengan sorak-sorai yang menggema. Dengan serentak mereka duduk bersila di lantai, menangkupkan tangan di dada seperti terhipnotis oleh perintah itu. Pamitran tua bermata satu itu berdiri tegap di depan altar. Tangannya terangkat tinggi, tubuhnya bergetar seperti menyalurkan energi dari dunia lain. Bibirnya mulai melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang berat, penuh dengan pengucapan yang terdengar asing di telinga Arlingga dan Juna. Gusti ingkang agung, sedaya punika kaula persembahken. Kata-katanya diikuti serempak oleh warga desa, mengulang dengan lantang dalam nada yang seperti mantra. Ruangan besar itu dipenuhi suara, sebuah paduan suara gelap yang semakin menggema seiring berjalannya waktu. Di tengah suasana itu, Juna mendekat ke sisi Arlingga, menyenggol lengannya pelan. Lingga, ini kita harus ngikutin mereka. Arlingga diam, ia tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada patung Nyai Lawe di tengah ruangan, yang kini tampak semakin hidup di bawah sinar obor dan dupa yang terus membakar. Sebuah patung yang menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan ini. Aku gak mau. Terus gimana? Arlingga menggenggam erat tangannya sendiri. Tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh dua arah yang bertentangan. Dalam benaknya ia tahu bahwa bersujud di hadapan patung itu adalah dosa besar, sebuah pelanggaran terhadap tauhid. Namun menolak ikut berarti mengungkap jati diri mereka. Pilihan itu akan membuat kegaduhan. Gayatri dan kedua orang tuanya akan dalam bahaya. Di tengah kebingungannya, sebaris ayat dari kitab suci terlintas di ingatannya. Dia mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Ayat itu mengingatkan Arlingga bahwa Tuhan Maha Mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Ia tahu isi hati tiap makhluknya, tahu apa yang benar dan salah, dan tahu niat terdalam yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Dengan berat hati Arlingga mengangguk pada Juna. Ikuti saja Jun, ucapannya kita ganti komat kamit. Tapi dalam hati kita berdoa sama yang kuasa. Dia tahu niat kita tidak untuk mendustakannya. Juna terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Mereka pun mengikuti warga desa, meniru gerakan mereka yang bersujud dan menangkupkan tangan di dada, meski hati mereka terus mengulang doa. Ya Allah, maafkan kami. Kami tidak berniat mendustakanmu. Kami melakukan ini demi menyelamatkan mereka yang tersesat, bukan karena mengimani apa yang mereka sembah. Hawa di dalam balai desa itu semakin terasa berat. Asap dupa yang mengalir lembut kini terasa seperti membelit, membuat nafas semakin sulit. Namun Arlingga tetap memusatkan hatinya pada doa, menutup semua gangguan yang coba menariknya lebih jauh.
Pamitran melanjutkan doa itu dengan suara yang semakin keras. Tubuhnya tampak tergoyang-goyang. Matanya yang hanya satu melirik ke kanan dan ke kiri, seperti memastikan bahwa semua warga mengikuti. Arlingga bisa merasakan dinginnya keringat yang mengalir di punggungnya. Suara gong yang besar tiba-tiba menggema dari luar balai desa, memecah suara hening. Serentak semua warga berdiri. Pamitran menoleh ke arah pintu besar dan melangkah keluar dengan tatapan penuh tujuan. Warga desa dengan tertib seperti pasukan yang sudah terlatih mulai bergerak keluar. Arlingga dan Juna tetap menyatu di kerumunan, memastikan langkah mereka tidak tertinggal. Dalam hati keduanya tahu, upacara ini baru saja dimulai. Mereka kini semakin dekat ke titik pusat, menuju sendang yang berada di tengah alas lawean. Pamitran melangkah di depan barisan dengan guci kecil di tangannya. Asap dupa yang keluar dari guci itu menguar, membentuk lingkaran tipis di udara malam, memberikan suasana mistis yang semakin pekat. Warga desa Sendang Jati mengikuti di belakangnya. Wajah mereka penuh dengan keyakinan, seolah ritual malam ini adalah sebuah kehormatan besar. Di antara kerumunan itu, Arlingga dan Juna berjalan dengan jubah hitam yang menyembunyikan identitas mereka, namun langkah mereka penuh kewaspadaan. Setiap detail sekitar diamati dengan cermat, namun situasi berubah saat mereka mendekati tepi hutan yang menuju alas lawean. Seorang pria dengan tatapan tajam tiba-tiba berdiri di hadapan Arlingga dan Juna. Sosoknya adalah pria yang sebelumnya berjalan bersama Pamitran. Mata yang memancarkan aura buah seperti serigala yang mendapati mangsa. Berhenti. Mereka berdua berhenti, menunduk berusaha untuk tidak memperlihatkan wajah orang itu mendekat. Lebih baik kalian tampakkan jati diri sebelum aku melubangi tubuh kalian berdua. Arlingga dan Juna tertegun namun berusaha tetap tenang. Kami tidak mengerti maksudmu. Pria itu tersenyum tipis, senyum licik yang membuat suasana semakin tegang. Ikut aku. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban mereka. Juna yang merasa identitas mereka terbongkar mengepalkan tangannya dengan erat, siap menyerang kapan saja. Namun Arlingga menepuk bahunya dengan pelan, memberi isyarat untuk menahan diri. Tenang dulu Jun, jangan gegabah. Dengan langkah penuh kehati-hatian, mereka mengikuti pria itu menuju sebuah lapangan kecil di tepi desa. Tempat itu sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang menggantung di langit gelap. Pepohonan di sekeliling lapangan menjulang tinggi. Bayangannya menciptakan ilusi menyeramkan di bawah sinar rembulan. Pria itu berhenti lalu berbalik menghadap mereka. Buka jubah kalian. Arlingga dan Juna tetap berdiri diam, tidak menanggapi. Mereka tahu bahwa membuka jubah hanya akan mempercepat terungkapnya identitas mereka. Namun pria itu tidak menunggu lebih lama. Dalam sekejap ia melesat dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Cakarnya yang tajam melesat ke arah mereka. Refleks Arlingga dan Juna melompat mundur, namun jubah hitam yang mereka kenakan robek oleh cakaran pria itu. Kini identitas mereka tidak lagi tersembunyi. Siapa kalian sebenarnya? Dan apa tujuan kalian menyelinap di antara warga kami? Arlingga menatap pria itu dengan tajam. Tidak penting siapa kami, yang pasti kami ada di sini untuk menghentikan semua kesesatan yang terjadi di desa ini. Juna melangkah maju menimpali dengan nada penuh keyakinan. Desa ini perlu diselamatkan dari orang-orang dan setan-setan terkutuk seperti Nyai Lawe. Wajah pria itu memerah mendengar nama Nyai Lawe disebut dengan nada hinaan. Kemarahannya memuncak. Beraninya kalian menghina dewi kami. Dewi macam apa yang meminta tumbal nyawa manusia? Kalau dia benar dewi, seharusnya dia melindungi manusia, bukan mencabut nyawa mereka. Bahkan dalam cerita-cerita fiksi, Dewi selalu bijaksana. Kemarahan pria itu tidak lagi bisa dibendung. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke arah Juna, melepaskan pukulan keras yang terbungkus energi gelap. Juna mencoba menangkisnya dengan kedua tangannya, namun kekuatan serangan itu begitu besar hingga membuatnya terpental beberapa meter, jatuh berguling di tanah.
Jangan samakan Dewi kami dengan tokoh fiksi murahan itu. Dewi Lawe adalah sosok anggun, bijaksana, dan maha kuasa. Kalian tidak berhak menghina nama sucinya. Arlingga yang melihat Juna diserang tidak tinggal diam. Ia melesat ke arah pria itu, menyerang dengan pukulan, namun pria itu dengan mudah menangkis setiap serangan. Bahkan melancarkan serangan balasan dengan kecepatan yang sulit diimbangi Arlingga. Pertarungan berubah menjadi duel sengit. Serangan demi serangan saling dilancarkan, namun kecepatan pria itu jauh melampaui Arlingga. Serangan cakar dan pukulan yang telak membuat Arlingga terhuyung mundur beberapa kali meski ia berusaha tetap berdiri. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Tidak ada manusia yang bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatanku. Juna yang mulai bangkit dari tanah segera bergabung membantu Arlingga dengan ilmu bela diri miliknya. Ia melancarkan serangan tinju kilat yang memancarkan cahaya petir kecil saat berbenturan dengan serangan pria itu. Namun lawan mereka terlalu tangguh. Serangan-serangan Juna dan Arlingga tidak cukup untuk menjatuhkannya. Bahkan saat pukulan Juna berbenturan langsung dengan pria itu, energi besar yang muncul justru membuat keduanya terpental mundur, jatuh terduduk di tanah. Arlingga dan Juna berusaha bangkit kembali meskipun tubuh mereka terasa seolah ditindih beban yang tidak terlihat. Di depan mereka, pria dengan tatapan angkuh itu berdiri tegak. Tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kelelahan, seringai di wajahnya membuat suasana kian mencekam. Aku sudah menduga. Ucap pria itu dengan suara rendah namun penuh wibawa menggema di antara pepohonan. Kalian cuma pengganggu bodoh yang bermimpi menghancurkan keyakinan kami. Kami tidak peduli pada keyakinan palsumu. Yang ingin kami hancurkan adalah kebohongan yang kau tanamkan di kepala warga desa ini. Pria itu mengangkat tangannya perlahan. Di sekelilingnya pusaran angin kecil mulai terbentuk, menciptakan desiran yang aneh di telinga. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Nyai Lawe telah memberiku kekuatan untuk melindungi desa ini, dan kalian, dua bocah yang bahkan tidak paham arti kekuatan, ingin melawanku. Arlingga melangkah maju meskipun rasa nyeri di sekujur tubuhnya membuat tiap gerakannya terasa menyiksa. Ia menatap tajam ke arah pria itu, suaranya tegas tidak gentar. Kekuatan yang kau pamerkan hanyalah ilusi. Keyakinanmu adalah kebohongan yang besar. Cepat atau lambat dustamu akan terungkap. Mendengar ucapan itu, pria tersebut tertawa terbahak-bahak. Suaranya memenuhi hutan gelap yang semakin dingin. Kalian pikir kalian tahu segalanya? Bodoh, Dewi Lawe bukanlah sekedar nama. Dia adalah pemberi hidup, penjamin kemakmuran desa ini dan kalian. Hanya dua bocah tidak berdaya yang mencoba menentang takdir. Arlingga dan Juna saling berpandangan. Ada kepahaman yang terlintas di antara mereka. Mereka tidak mungkin menang dengan kekuatan semata. Namun sebelum rencana mereka tersusun, pria itu mulai melafalkan mantra. Suaranya berat menggetarkan udara hingga akhirnya diakhiri dengan lolongan panjang seperti serigala yang meraung di tengah malam. Lolongan itu menggema jauh, membelah keheningan hutan. Seketika dari balik kegelapan, mata-mata merah menyala bermunculan. Mata itu bergerak mendekat menembus bayang-bayang pohon yang menjulang tinggi. Dari arah pepohonan, gerombolan serigala mulai keluar. Wujud mereka jauh dari serigala biasa. Tubuh besar mereka penuh luka dengan daging yang terkoyak dan tulang yang mencuat di beberapa bagian. Darah dan air liur bercampur menetes dari rahang mereka yang terus bergerak. Mereka mengeluarkan suara geraman rendah menggetarkan tanah. Jumlah mereka puluhan mengelilingi Arlingga dan Juna, menciptakan lingkaran yang mematikan. Makhluk apa ini? Juna berbisik, matanya tajam menyapu setiap sudut. Ia menarik nafas dalam, mencoba tetap tenang meski tubuhnya jelas tegang. Serigala gaib. Anak buahnya ini tidak akan mudah. Pria itu mengeluarkan tawa kecil penuh kemenangan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian.
Anak-anakku akan mengurus kalian berdua. Nikmati kematian yang perlahan. Tanpa menunggu jawaban, pria itu melafalkan mantranya singkat. Pusaran asap hitam muncul di belakangnya membentuk portal gaib. Ia melangkah masuk tanpa tergesa, meninggalkan Arlingga dan Juna bersama gerombolan serigala yang siap menerkam. Dasar pengecut! Juna melompat mencoba menyerang, namun sebuah bayangan besar bergerak cepat. Seekor serigala melompat ke arahnya dengan rahang terbuka. Juna menangkis dengan pukulan cepat. Telapak tangannya menghantam keras kepala serigala itu hingga berputar ke belakang. Namun alih-alih jatuh, makhluk itu kembali berdiri. Kepala yang sempat terpelintir kini kembali normal. Geramannya semakin mengerikan. Makhluk ini, mereka tidak seperti yang lain. Juna berseru, melompat mundur bergabung dengan Arlingga. Gerombolan serigala mulai merapat, mengepung dari segala arah. Gigi-gigi tajam mereka memantulkan sinar bulan seperti pedang-pedang kecil yang haus darah. Nafas mereka terdengar berat, membuat suasana semakin mencekam. Arlingga menatap tajam ke arah Juna, mengangguk kecil. Ia tahu mereka harus berpikir cepat jika ingin keluar hidup-hidup. Serangan serigala datang dari segala arah. Tubuh Arlingga dan Juna saling membelakangi, mencoba menutup celah sekecil apapun. Gerombolan serigala itu menyerang dengan cakar dan taring. Bukan hanya cepat, tetapi juga penuh tipu muslihat. Setiap gerakan mereka seperti dirancang untuk mengacaukan pertahanan. Mereka menggigit ujung pakaian atau mencakar kulit dengan presisi yang mengerikan. Juna terus mengayunkan pukulan kilatnya, menghantam beberapa serigala hingga tubuh mereka hancur. Namun serigala-serigala itu seperti tidak ada habisnya, terus berdatangan dari kegelapan, semakin banyak seperti gelombang yang tidak kunjung surut. Mereka terlalu banyak. Nafas Juna terengah-engah, wajahnya menunjukkan kelelahan yang nyata. Juna kesal, ia mengeluarkan pusaka andalannya Bajragada. Membaca sebuah amalan yang membuat kilatan muncul melapisi pusakanya. Dirinya melompat ke udara lalu menghantamkan ujung Vajra ke tanah. Petir menyambar dari senjata itu, menciptakan ledakan yang menghancurkan beberapa serigala sekaligus. Sementara itu Arlingga melawan dengan belati di tangannya. Ia bergerak cepat, memanfaatkan celah di antara gerombolan serigala. Setiap tebasannya diperkuat oleh ajian cahaya manunggal, membuat setiap serangan mematikan. Namun setiap kali energi ajian itu digunakan, tubuhnya semakin lemah. Kalau terus begini kita bisa habis duluan, Jun. Gerombolan serigala tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Mereka menyerang berkelompok dengan kecerdikan yang menyerupai pemburu ulung. Arlingga mulai kehilangan tenaga dan saat ia berhasil menebas salah satu serigala, seekor lagi melompat ke punggungnya. Ia mencoba menghindar tapi tubuhnya terhuyung. Di sisi lain, Juna sibuk melawan 3 serigala sekaligus. Salah satunya dari mereka berhasil mencakar bahunya, menciptakan luka memanjang yang berdarah. Juna meringis, tapi dengan geram ia mengayunkan Bajragada, menghantam serigala itu hingga terpental. Tiba-tiba seekor serigala besar melompat dari belakang, menerjang Arlingga. Ia menyadari serangan itu, tapi tidak sempat menghindar. Serigala itu berhasil mendorongnya ke tanah, rahangnya terbuka lebar, siap merobek lehernya. Dengan sekuat tenaga, Arlingga menahan rahang serigala itu dengan tangan dan belatinya. Namun kekuatan gigi makhluk itu jauh melampaui manusia biasa. Gigi-giginya semakin dekat ke kulit Arlingga yang berjuang mati-matian. Jun! Arlingga meminta bantuan, namun Juna masih sibuk melawan serangan lain, tidak sempat menolong. Hingga tiba-tiba sebuah cakaran besar menghantam serigala itu dari samping, melemparkannya jauh hingga tubuhnya meledak menjadi abu. Arlingga terdiam, terengah-engah menatap ke arah serigala itu lenyap. Apa itu? Ia masih tak percaya, belum sempat mencerna apa yang terjadi. 2 buah batu melesat dari kegelapan, meledak di tengah gerombolan serigala, membuat mereka mundur, diikuti oleh cambuk yang menghempaskan beberapa serigala lainnya menjauh dari Juna. Arlingga dan Juna saling memandang, kebingungan bercampur rasa lega. Mereka segera melihat ke arah serangan itu berasal. Lingga, serangan itu!
Yuna berseru dengan nada heran. Arlingga mengangguk cepat, senyum merekah di wajahnya. Ia tahu apa yang dimaksud Yuna. Dari balik bayangan pepohonan, 4 sosok muncul. Yang pertama adalah Aswan dengan satu tangan yang bersinar membentuk cakar macan. Di sampingnya berdiri Sukom memegang keris sengkolo langit. Di belakang mereka Reza dan Kuncoro muncul sambil berdebat kecil. Lemparanku jelas lebih jauh tadi. Ya jelas lemparanku yang bikin mereka kabur no. Kalian? Arlingga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aswan berjalan mendekat tersenyum tipis sembari mengulurkan tangan untuk membantu Arlingga berdiri. Sepertinya kalian sedang dalam masalah besar. Arlingga menerima uluran tangan itu masih diliputi rasa terkejut. Kalian bagaimana bisa ada di sini? Panjang ceritanya. Intinya tujuan kita sama. Barseno sudah menceritakan semuanya pada kami. Pantas saja tadi aku merasakan aura seseorang yang tidak asing di sekitar sini. Ya, aku tahu kau pasti bisa merasakannya, Lingga. Meski kami sudah berusaha menyembunyikan keberadaan kami. Yuna menggaruk kepalanya, jelas bingung. Jadi yang kau rasakan tadi itu aura mereka, Lingga? Arlingga hanya mengangguk pelan. Kepekaannya memang selalu membuat Yuna terkesima. Reza dan Kuncoro mendekat menepuk bahu mereka dengan santai. Kayaknya kita nggak bisa ngobrol panjang-panjang di sini. Yo, itu lihat kira-kira itu sudah lari ke arah kita lagi loh. Kuncoro menunjuk ke segerombolan serigala yang kembali mendekat. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Kuncoro. Benar saja, gerombolan serigala itu kembali bersiap menyerang. Baiklah, kalau begitu kita habisin mereka bersama-sama. Desa Tunggulpati. Malam di desa Tunggulpati berubah menjadi momen yang menyesalkan di teras rumah Ki Warok yang masih berantakan akibat serangan sebelumnya. 4 sosok duduk dalam keheningan tegang. Ki Warok, pemimpin Terabraja Mukti, memandang tamu-tamunya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Di depannya 3 pria tua yang dijuluki pendekar Trimukti, Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno menikmati teh hangat yang disajikan seadanya. Terima kasih atas bantuan kalian, ucap Ki Warok. Meski menghargai upaya mereka, jelas terlihat bahwa ia merasa enggan menerima bantuan dari sosok-sosok yang pernah menjadi musuhnya. Kami hanya tidak ingin warga desa Tunggulpati yang tidak bersalah jadi korban. Mbah Arto nadanya tenang namun penuh ketegasan. Sebelumnya Mbah Arto telah meminta Ki Warok untuk mengungsikan warga desa ke desa Banyuresik. Meski awalnya Ki Warok menolak karena masa lalu mereka, desakan dari Mbah Arto yang mengingatkan akan potensi korban akhirnya membuat Ki Warok mengalah. Mbah Arya yang duduk paling tenang di antara mereka menyeruput teh dengan santai. Matanya menatap Ki Warok sambil berkata, "Tidak perlu enggan, Ki Warok. Masa lalu adalah cermin, bukan beban. Jika dulu kita saling berselisih, sekarang cermin itu harus menunjukkan kita berdiri di sisi yang sama demi kebaikan yang lebih besar." Ki Warok terdiam. Ucapan itu seperti tamparan halus. Mbah Arto yang tahu betul sejarah permusuhan di antara mereka hanya mengangguk pelan menyetujui kata-kata sahabatnya. Sementara itu Mbah Seno lebih memilih diam. Belum sepenuhnya memahami konflik masa lalu yang melibatkan Terabraja Mukti dan Trawisanggeni. Di tengah perbincangan yang tegang itu, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Aura mencekam menyelubungi udara, membuat mereka berempat serempak berdiri dari tempat duduknya. Energi gaib yang masif terasa semakin mendekat dari arah jalan desa. Kalian merasakan itu? Iya, banyak yang datang. Bukan hanya banyak, tetapi ada 2 energi besar di antara mereka. Salah satunya aku kenal, itu Ki Jangga. Tanpa membuang waktu, Ki Warok berjalan keluar dari rumahnya menuju gerbang yang menghadap ke jalanan desa.
Langkahnya mantap meski ada keraguan di matanya. Pendekar Trimukti menyusul di belakangnya, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika mereka tiba di gerbang, pemandangan yang menyambut membuat tubuh mereka menegang. Puluhan makhluk gaib berkeliaran di jalan desa, bergerak dalam kelompok yang rapi seperti pasukan perang. Gerbang besar kediaman Trabaraja Mukti tampak seperti benteng terakhir yang memisahkan dunia manusia dari kekacauan. Genderuwo besar dengan bulu hitam pekat melangkah dengan angkuh, wajahnya penuh dengan luka dan darah kering yang menetes. Banaspati melayang-layang di udara, menyala seperti bola api, memancarkan aura kematian. Di antara mereka, lelembut tanpa kepala bergerak cepat dengan gerakan kaku, sementara sosok berlidah panjang menjilati udara dengan suara menjijikan. Namun yang paling mencolok adalah dua sosok di barisan depan. Ki Jangga berdiri dengan sikap angguh. Senyum mengejek terpampang di wajahnya, tetapi bukan dia yang membuat Ki Warok dan yang lainnya tertegun. Di samping Ki Jangga berdiri Dewangkoro, leluhur Trabaraja Mukti yang dikenal sebagai pemimpin kejam dan pengikut fanatik ilmu hitam. Kulitnya gelap seperti arang, memancarkan aura kebencian yang menusuk. Tatapan matanya tajam dan penuh amarah, seolah menghakimi siapa saja yang berani menentangnya. Tidak mungkin. Mata Ki Warok membelalak tidak percaya, tubuhnya sedikit gemetar, dadanya terasa sesak melihat sosok yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah keluarganya. Mbah Harto yang berdiri di sampingnya sama terkejutnya. Dewangkoro. Siapa dia? Mbah Harto menoleh ke arah Mbah Seno yang tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah Dewangkoro, leluhur Trabaraja Mukti yang dulu dikenal sebagai pemimpin kejam. Tapi seharusnya dia sudah mati. Jika dia sudah mati, kenapa dia ada di sini? Karena Ki Jangga. Kemungkinan dia membangkitkan Dewangkoro menggunakan ilmu hitam, seperti yang sering dilakukan Nyai Lawe untuk memperbudak pengikutnya. Tawa keras tiba-tiba menggema di udara. Ki Jangga tertawa dengan suara tajam yang menghujam telinga penuh ejekan. Bagaimana Warok? Senang melihat leluhurmu. Lihatlah, dia kini menjadi sekutu kami. Trabaraja Mukti akhirnya kembali ke jalannya yang benar di bawah kehendak Dewi Lawe. Ki Warok mengepalkan tangannya erat, tubuhnya bergetar menahan amarah. Pandangannya terarah pada sosok Dewangkoro, campuran antara rasa sakit dan kemarahan memenuhi matanya. Trabaraja Mukti tidak akan pernah kembali ke masa kelam itu. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak apa yang telah kami bangun selama ini. Ki Jangga berhenti tertawa, senyumannya memudar berganti dengan sorot mata dingin penuh ancaman. Kalian pikir aku tidak tahu? Raja Sukmajati yang kalian serahkan kepadaku hanyalah salinan palsu. Ia geram, nadanya penuh kemarahan yang membuat udara terasa lebih berat. Dewangkoro melangkah maju, setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa beban dendam berabad-abad. Warok, mengapa kau begitu bodoh menyerahkan sesuatu yang palsu pada utusan Dewi Lawe? Ki Warok terdiam, wajahnya memucat, tapi matanya tetap menatap sosok leluhurnya dengan penuh keteguhan. Mbah Arya maju selangkah, berdiri di samping Ki Warok. Jika kalian menginginkan Raja Sukmajati yang asli, datanglah dan ambil sendiri, tapi aku pastikan itu tidak akan mudah. Aku sudah menduga kalian akan berkata begitu. Tapi apa kalian yakin bisa menghentikan kami dengan hanya 4 orang? Di balik gerbang, terdengar suara derap langkah. Wajah Ki Jangga berubah serius saat puluhan pria keluar, berdiri di belakang Mbah Harto dan yang lainnya. Mereka adalah sisa-sisa pasukan Trabaraja Mukti, berdiri tegak meski luka dan kelelahan tampak di wajah mereka. Di barisan belakang, puluhan murid padepokan Wisanggeni muncul dengan membawa senjata tradisional.
Mbah Arto tersenyum tipis melihat pasukan mereka akhirnya siap bertempur. Kami tidak datang sendirian, Jangga. Kau terlalu meremehkan kami. Raut wajah Ki Jangga berubah semakin gelap, namun ia tetap tersenyum sinis. Kalian pikir pasukan kalian itu cukup untuk menghadapi pasukanku? Lihatlah mereka, makhluk-makhluk ini tidak bisa dihentikan oleh manusia biasa. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi memberi isyarat kepada pasukan makhluk gaibnya untuk maju. Dengan geramannya menggema, puluhan makhluk itu mulai bergerak melangkah perlahan namun penuh ancaman. Seperti badai yang akan menghancurkan apapun di jalannya. Mbah Arya mengambil posisi berdiri paling depan bersama Ki Warok. Ia menoleh ke belakang memberi isyarat pada pasukan untuk bersiap. Semua jaga posisi, jangan biarkan mereka mendekat ke dalam. Pertempuran tidak terhindarkan, langit yang gelap semakin suram sementara teriakan pertempuran mulai menggema di udara. Malam itu, Desa Tunggul Pati menjadi saksi dari perang antara kegelapan dan harapan, antara dendam lama dan tekad untuk melindungi apa yang benar. Langit malam memeluk Desa Tunggul Pati dalam gelap pekat, hanya diterangi kilauan bintang yang redup. Di tengah suasana mencekam, pertempuran mulai memanas. Pasukan gabungan Trabraja Mukti dan Padepokan Wisanggeni melangkah maju, membawa tekad yang menyala di dada mereka. Dari kejauhan, gema mantra dan doa menggema mengiringi serangan demi serangan yang dilancarkan. Pukulan batin dari para murid yang menghantam tubuh-tubuh makhluk gaib menghancurkan beberapa di antaranya menjadi abu yang berterbangan di udara. Energi batin mereka membentuk sinar terang memotong gelapnya malam. Mbah Arya berdiri tegak di tengah-tengah medan pertempuran. Tatapannya mengamati setiap gerakan. Tidak ada waktu untuk ragu. Dengan tenang ia merapal ajian pengikat raga dari tangannya yang terangkat. Energi tak kasat mata melesat menciptakan tali gaib yang mengikat tubuh-tubuh makhluk gaib. Gerakan mereka seketika terhenti seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Semua murid Wisanggeni terkejut. Mereka bersorak bersama mengatakan Mbah Arya hebat. Namun sebelum mereka lebih lama lagi bersorak, Mbah Arya segera mengambil batu yang berada di bawahnya. Ia melemparkannya pada murid-murid Wisanggeni yang bersorak. Wow, bocah-bocah semprol, dibantuin malah santai-santai. Cepat habisi setan-setan itu. Para murid Wisanggeni kembali bergerak, takut kena damprat oleh Mbah Arya. Mereka memanfaatkan momen itu dengan sigap, melesat ke depan, melancarkan pukulan dan tendangan berisi energi batin yang menghancurkan makhluk-makhluk terikat itu menjadi debu. Dentuman keras menggema menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Namun situasi berubah drastis ketika Ki Jangga maju ke medan pertempuran. Ia mengangkat tangannya perlahan, bayangan tubuhnya memanjang seperti makhluk hidup. Kalian pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Dengan cepat, bayangan itu melesat menjerat tubuh beberapa murid Wisanggeni. Berhati-hati padanya, ia mampu memanfaatkan bayangan, mampu menyerang atau memanggil makhluk dari bayangan siapa saja di sini. Serangan itu membuat para murid terperangkap, tubuh mereka menjadi kaku. Dari bayangan tubuh mereka sendiri muncul makhluk-makhluk bertanduk dengan kuku panjang yang mengancam akan mencabik tubuh mereka. Mbah Arto yang melihat kekacauan ini segera bergerak dengan tangannya mulai bersinar merah. Ia merapalkan ajian tapak geni, namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, sebuah bola api hitam melesat ke arahnya. Refleks Mbah Arto menangkis dengan tapak geni menciptakan percikan api hitam dan merah yang beradu di udara. Serangan itu berasal dari Dewangkoro yang kini telah berubah menjadi sosok barong besar dengan taring tajam dan tatapan penuh amarah. Kau tidak akan aku biarkan begitu saja, bocah Wisanggeni. Serangan demi serangan dari Dewangkoro terus datang, memaksanya untuk bertahan dan menghindar.
Kiwaro yang menyaksikan keadaan semakin genting segera melesat ke arah Dewangkara. Serangan kilatnya berhasil menghantam tubuh besar makhluk itu, membuatnya terdorong ke tanah. Dewangkara bangkit perlahan, raut wajahnya berubah kesal saat melihat Kiwaro berdiri bersama penerus Trawisanggeni, musuh bebuyutan Trabajamukti di masa lalu. Kau mempermalukan Trabajamukti, Waro. Kiwaro membalas dengan tatapan tegas. Trabajamukti tidak butuh masa lalu kelam yang penuh dendam dan ilmu hitam. Aku memilih membangun sesuatu yang lebih baik. Mbah Arto menatap Kiwaro dengan takjub. Kata-kata itu membuktikan bahwa Kiwaro benar-benar telah berubah. Jauh dari tragedi kelam wabah Banyu Ireng. Kau mengkhianati leluhurmu sendiri, Trabajamukti. Tidak seharusnya kau bekerja sama dengan Trawisanggeni. Aku memilih kehidupan yang membawa kebersamaan, bukan kesesatan yang mengorbankan nyawa tidak bersalah. Dewangkara semakin geram. Ia menerjang Kiwaro dengan ajian Watu Ireng. Kiwaro mengambil posisi menyilangkan kedua tangannya sebagai pertahanan. Meski berhasil menangkisnya, tubuh Kiwaro terpental beberapa meter. Namun ia segera bangkit meski kedua tangannya tampak menghitam akibat energi serangan tadi. Ia berdiri sejajar dengan Mbah Arto, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Sementara itu Mbah Arya yang melihat para murid terperangkap segera melancarkan aksinya. Ia merapal ajian Braja Musti. Tangannya mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Dengan lompatan cepat ia menuju Ki Jangga yang berdiri memanipulasi bayangan. Tepat sebelum serangannya mengenai tubuh Ki Jangga, sosok itu menghilang, berubah menjadi bayangan yang melesat ke samping. Mbah Arya yang telah menduga tipu daya ini mengubah arah serangannya. Ia menghantam bayangan Ki Jangga dengan keras. Ki Jangga terpental keluar dari bayangan itu. Tubuhnya terguling di tanah. Dari ujung bibirnya menetes darah, menunjukkan bahwa serangan itu telah berhasil menghajarnya. Namun Ki Jangga tidak menyerah. Dengan cepat ia melompat dan melancarkan tendangan ke arah Mbah Arya. Tendangan itu berhasil ditangkis, tapi kekuatan Ki Jangga membuat Mbah Arya mundur beberapa langkah. Kau benar-benar merepotkan. Tapi jangan senang dulu. Permainan ini baru saja dimulai. Di sisi lain, para murid yang semula terperangkap mulai terbebas berkat upaya Mbah Seno dan beberapa murid senior. Namun makhluk-makhluk gaib yang tersisa semakin menggila, menyerang tanpa henti. Suasana pertempuran memanas. Kilatan energi, dentuman keras dan jeritan bercampur menjadi satu, mengisi udara malam yang seakan tidak pernah berakhir. Di tengah kekacauan itu, Mbah Arya menatap Ki Jangga dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Kau bergerak seolah tidak memikirkan umurmu, Arya. Mbah Arya menoleh ke belakang. Mbah Seno melangkah dengan tenang ke sampingnya. Aku hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya, No. Mbah Arya berdiri tegap di sisi Mbah Seno. Keduanya memancarkan aura kewaspadaan tinggi. Di depan mereka, Ki Jangga tersenyum licik. Bayangan di bawahnya tampak hidup, bergerak liar, menciptakan suasana yang tidak biasa. Mbah Arya melirik sekilas ke arah Kiwaro dan Mbah Arto yang masih sibuk menghadapi Dewangkara di sisi lain medan pertempuran. Dengan suara lantang ia berteriak, Arto, Waro, fokus pada demit itu. Di sini biar kami yang mengurus. Mbah Arto menoleh dan mengangguk cepat, sementara Kiwaro tetap fokus menghadapi Dewangkara. Meski tubuh mereka mulai lelah, semangat untuk bertahan masih menyala di dada mereka. Mbah Arya melilitkan tasbih di tangan kanannya. Manik-maniknya memancarkan cahaya redup yang membawa ketenangan. Ia memandang Mbah Seno yang masih berdiri di sampingnya dengan tenang meski sorot matanya penuh perhatian. Seno, bantu aku dari belakang. Jangan beri dia celah. Ucapnya singkat namun penuh makna. Mbah Seno mengangguk kecil, senyuman tipis menghiasi wajahnya. Meski tubuh Mbah Arya sudah rentah, semangat bertarung tidak pernah pudar.
Namun Baseno sadar di balik ketenangan sahabatnya ada kekhawatiran mendalam yang sulit diungkapkan. Tanpa aba-aba, Mbah Arya melesat maju, tubuhnya seperti angin yang menghempas. Tinjunya menghantam ke arah Ki Jangga. Setiap ayunan tangannya membawa gelombang energi batin yang kuat, menghantam udara dengan dentuman pelan namun berbahaya. Ki Jangga mencoba menghindar, tapi gerakannya tertahan oleh kecepatan Mbah Arya. Sebab pukulan telak mendarat di sisi tubuhnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Nafasnya tersengal namun senyumnya licik tidak hilang. Kalian pikir hanya ini yang aku miliki? Ki Jangga merapatkan telapak tangannya. Ia mulai merapalkan mantra. Suaranya rendah namun menggelegar, membuat udara di sekitarnya bergetar. Dari bayangan yang melebar di bawahnya, dua sosok besar keluar perlahan. Makhluk itu bertanduk. Tubuh mereka kekar dengan kuku-kuku runcing yang berkilauan seperti logam tajam. Geraman rendah terdengar penuh amarah membuat bulu kuduk meremang. Sengkolo Jangga. Baseno mengenali makhluk itu. Sengkolo Jangga menyerang tanpa aba-aba. Salah satunya menghantam dengan tinju besar, sementara yang lain mencoba mencakar dari samping. Makhluk ini cepat dan kuat. Mbah Arya berusaha bertahan menangkis tinju makhluk itu dengan tasbih yang kini memancarkan cahaya terang. Namun kekuatan mereka terlalu besar membuat tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Ada apa orang tua? Apanya sampai di situ kemampuanmu? Aku bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Melihat situasi yang semakin genting, Baseno segera membaca sebuah amalan. Mengalirkan energi batinnya ke arah Mbah Arya. Energi itu meresap membuat tubuh Mbah Arya terasa lebih ringan dan kuat. Terima kasih, Seno. Mbah Arya menyeringai tipis. Ia kembali melesat ke depan, fokus pada makhluk pertama dengan kekuatan ajian Braja Musti. Tinjunya menghantam dada makhluk itu. Dentuman keras terdengar. Tubuh makhluk itu berubah menjadi abu dan lenyap bersama angin malam. Makhluk kedua yang menyadari rekannya hancur mengeram marah dan menyerang membabi buta. Cakarnya mengoyak udara mencoba melukai Mbah Arya, namun dengan ajian Wiraga Kencana, tubuh Mbah Arya bergerak lincah menghindari setiap serangan. Ki Jangga memperhatikan situasi dengan wajah kesal. Ia melompat ke bayangan Sengkolo Jangga, menyatu dengan makhluk itu dan melancarkan serangan mendadak ke arah Mbah Arya. Arya, hati-hati di belakang. Mbah Arya segera melompat ke atas menggunakan tubuh Sengkolo Jangga sebagai pijakan. Dari udara ia mengangkat tangan kanannya yang kini memancarkan asap tebal. Dengan kekuatan penuh, tinjunya menghantam kepala makhluk itu. Kepala makhluk itu hancur lebur. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya menghilang, menyatu kembali dengan bayangan. Ki Jangga melompat menjauh, wajahnya penuh kebencian. Makhluk-makhlukku memang lemah, tapi aku tidak. Mbah Arya tetap tenang, tetapi Baseno menyadari sesuatu yang aneh. Ia melangkah mendekat dan berkata, Arya, ada yang janggal. Makhluk pertama tadi hancur menjadi abu, tetapi yang kedua hanya kembali menjadi bayangan. Mbah Arya mengangguk pelan. Ia juga merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ki Jangga. Ki Jangga tertawa kecil, senyum liciknya semakin ketara. Kalian pikir sudah menang hanya karena menghancurkan Sengkolo Jangga? Ini baru permulaan. Apapun itu, kami akan menghentikanmu di sini. Hembusan angin membawa aroma darah yang bercampur dengan asap hitam dari kekuatan ajiannya dilepaskan. Mbah Arya dan Baseno terus berjaga di satu sisi medan. Sementara Mbah Arto dan Ki Warok berhadapan dengan sosok leluhur Trabraja Mukti Dewangkoro. Tubuh Dewangkoro yang kekar mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Serangan bertubi-tubi dari Mbah Arto dan Ki Warok yang berbekal ajian tapak gendi dan tapak ireng berhasil menekan gerakannya. Namun meski terdesak, Dewangkoro masih menunjukkan perlawanan yang luar biasa. Ledakan energi merah dan hitam menghiasi udara setiap kali kekuatan mereka beradu.
Pohon-pohon di sekitar medan pertarungan tumbang. Tanah di bawah kaki mereka retak, mencerminkan intensitas pertarungan itu. Warok, ini saja kita menekan lebih jauh, dia mulai kehilangan kendali. Mbah Harto melancarkan serangan pukulan bersinar merah menyala ke arah Dewangkara. Jangan terlalu percaya diri, Harto. Dia masih menyimpan sesuatu. Ki Waro yang sudah siap mengantisipasi serangan balik, mata Dewangkara yang memerah menatap mereka dengan tajam. Sebuah tawa rendah keluar dari mulutnya diikuti oleh mantra yang diucapkannya dengan suara berat seperti geraman binatang buas. Kalian pikir sudah menang, aku hanya baru pemanasan saja. Cakar di kedua tangannya memajang menembus batas kewajaran. Ujungnya menghitam pekat, memancarkan aura yang seakan-akan menghisap cahaya di sekitarnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia tiba-tiba muncul di depan Ki Waro dan mencengkeram kepalanya. Kuhancurkan tubuhmu, keturunan tidak tahu diri. Dalam satu hentakan kuat, Dewangkara melempar tubuh Ki Waro ke arah sebuah pohon besar. Pohon itu tumbang dan tubuh Ki Waro terhempas ke tanah mengeluarkan darah dari mulutnya. Warok! Teriak Mbah Harto, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dewangkara tertawa puas. Kau benar-benar memalukan, Warok. Bagaimana bisa kau berpihak pada Trawisanggeni? Itu menghancurkan kehormatan Trabraja Mukti. Ki Waro perlahan bangkit meski tubuhnya goyah. Ia menyeka darah dari bibirnya, pandangannya penuh tekad. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Masa lalu Trabraja Mukti adalah sejarah kelam yang tidak ingin kami ulangi. Aku memilih untuk berjalan di jalur yang benar. Omong kosong. Takdir sudah mengharuskan Trabraja Mukti menghabisi Trawisanggeni. Mbah Harto tidak membuang waktu, ia melesat ke arah Dewangkara. Tangan kanannya bersinar merah siap dengan ajian tapak geni, namun Dewangkara sudah membaca gerakannya. Dengan cekatan ia menangkap pukulan Mbah Harto, mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Seranganmu tidak ada artinya, bocah Wisanggeni. Dewangkara melantunkan mantra lagi, menciptakan lapisan energi hitam pekat di sekitar tangannya. Asap hitam mulai mengepul, menandakan kekuatan ajian Watu Ireng yang semakin meningkat. Keturunan Wisanggeni akan musnah di tanganku. Namun sebelum Dewangkara sempat melancarkan serangan terakhir, sebuah bayangan melesat cepat dari belakangnya. Tinju Ki Waro yang dilapisi ajian tapak ireng menghantam rusuk kiri Dewangkara dengan kekuatan penuh. Suara tulang yang retak terdengar jelas. Tubuh Dewangkara terhuyung ke depan. Cengkeramannya pada Mbah Harto terlepas. Tubuhnya terhempas beberapa meter, terguling di tanah. Mbah Harto yang terjatuh segera bangkit, memegangi tangannya yang terluka. Ia menatap Ki Waro dengan rasa syukur. Terima kasih, Ki Waro. Ki Waro tidak menoleh. Kita belum selesai, Harto. Hati-hati, dia masih bisa bangkit. Dewangkara perlahan berdiri, tubuhnya penuh luka, cairan hitam mengalir dari mulutnya, namun ia tetap tersenyum sinis. Kalian pikir ini cukup untuk menghentikanku? Aku masih punya kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kalian. Ki Waro menatap Mbah Harto, wajahnya serius. Harto, ini saja kita menyelesaikan ini. Kita tidak boleh membiarkan dia memulihkan diri. Mbah Harto mengangguk mantap, keduanya melantunkan mantra dengan suara yang menggema, mengerahkan seluruh kekuatan dari ajian andalan mereka. Aura energi hitam dari tapak ireng dan merah menyala dari tapak geni bercampur, menciptakan gelombang energi yang menyelimuti tubuh mereka. Dewangkara mencoba bergerak, tapi kedua orang tua itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Tinju mereka menghantam dada Dewangkara secara bersamaan, menciptakan ledakan dahsyat. Api hitam dan merah berputar di udara, menghancurkan tubuh Dewangkara hingga terlempar tinggi.
Tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang memancar ke segala arah. Dewangkara menatap mereka dengan penuh kebencian sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi abu yang tersapu angin malam. Ki Waro dan Mbah Harto berdiri di tengah puing-puing pertarungan. Nafas mereka terengah-engah. Mbah Harto menepuk bahu Ki Waro. Kita berhasil, Waro. Ki Waro mengangguk pelan, tatapannya masih tertuju pada tempat Dewangkara lenyap. Tapi ini belum akhir. Kita masih punya musuh yang lebih besar. Mereka saling bertatapan, sadar bahwa kemenangan ini hanyalah langkah kecil dalam menghadapi ancaman yang jauh lebih besar.